Oke, shalom semuanya, selamat pagi, selamat malam, lebih tepatnya semangat pagi. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang topik yang menarik, yaitu Mara dan Elim. Mara dan Elim adalah sama-sama mata air atau sumber air, tetapi apa yang dialirkan keluar itu ternyata berbeda. Walaupun sama-sama mata air, tetapi yang satu mengalirkan air yang pahit, yang satu mengalirkan air yang manis. Yang satu berbicara tentang kematian, yang satu berbicara tentang kehidupan. Yang satu berbicara tentang pemulihan, sementara yang satunya lagi berbicara tentang kehancuran. Berkat dan kutuk, sesuatu yang tidak baik dan sesuatu yang baik. Ini ada bersama-sama di dalam dua mata air ini, yaitu Mara dan Elim. Oke, sebelumnya saya ingin mengajak semuanya membaca di Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27, ini adalah kisah tentang mata air Mara dan Elim. Saya akan bacakan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 3 hari tidak dapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya. Saudara, yang menarik kisah ini dialami oleh bangsa Israel sesaat setelah mereka merayakan kemenangan besar, mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Lalu mereka dikejar oleh tentara Firaun dan Firaun sendiri, tetapi yang luar biasa, mujizat Tuhan kerjakan. Mereka berjalan di atas tanah kering dengan dinding air, karena Tuhan membelah Laut Merah. Lalu ketika mereka semua sampai di seberang, ya, giliran tentara Firaun mengejar mereka lewat jalur yang sama di tengah laut, tiba-tiba dinding air itu menyatu kembali, lalu menenggelamkan dan membunuh semua tentara musuh ini. Nah, saat itulah ya bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan kemenangan itu mereka rayakan, saudaraku. Mereka merayakannya dengan luar biasa, dengan sukacita, dengan gegap gempita. Ya, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Jadi mereka baru saja merayakan kemenangan besar. Tetapi ayat 22 tadi mengatakan bahwa ketika mereka melewati padang gurun Syur, 3 hari lamanya mereka tidak mendapat air berjalan di padang gurun.
Saudara, padang gurun itu tempat yang sangat ekstrim cuacanya. Ya, kalau malam dinginnya bisa membunuh orang, tapi kalau siang panasnya pun bisa membunuh orang. Coba bayangkan, manusia 3 hari ada di padang gurun dan tidak mendapat air. Sedangkan kekuatan manusia tidak mendapatkan cairan, itu hanya 3 hari. Itu sebabnya kalau kita puasa Ester, tidak makan, tidak minum, itu hanya boleh maksimal 3 hari. Kenapa maksimal 3 hari? Karena kekuatan tubuh manusia itu hanya 3 hari tidak dapatkan cairan. Karena 65% lebih tubuh manusia terdiri dari cairan. Jadi air berbicara tentang kehidupan manusia ini dan mereka tidak dapatkan selama 3 hari berturut-turut. Jadi ini sebuah masalah serius. Baru saja merayakan kemenangan besar, tiba-tiba di depan ada masalah yang begitu besar, masalah yang sangat serius, bahkan berbicara tentang mati dan hidupnya mereka, bangsa Israel. Nah, saat itulah, saudaraku, mereka menemukan sebuah mata air. Ini harapan yang ada di depan mereka, sebuah ekspektasi yang tinggi. Bayangkan, ya, 3 hari tidak dapat air, ya, dan tubuh punya kebutuhan yang luar biasa. Dan di depan mereka, sepertinya ya kebutuhan itu mendapatkan jawabannya. Ada mata air di depan mereka. Tapi sayangnya ketika mereka minum air di mata air mara ini, ternyata airnya pahit. Mereka nggak bisa minum karena air ini menjadi racun untuk mematikan mereka. Jadi saat itulah mereka berteriak, ya, mereka marah kepada Musa. Ya, masalah serius, 3 hari nggak dapat air, tiba-tiba di depan ada mata air, tapi airnya nggak bisa diminum. Saudaraku, ini gambaran dari dunia. Ya, ketika seseorang menghadapi masalah, tantangan dalam hidupnya, dunia itu seolah-olah memberikan solusi. Ya, sepertinya itu jalan keluar. Sepertinya itu akan menjadi solusi yang terbaik. Tapi ternyata ujungnya itu pahit, saudaraku. Ya, itu pahit. Saya mengenal seorang pria, saudaraku, yang hidupnya diberkati secara materi. Dia mendapatkan warisan sebuah pabrik yang diwariskan oleh papahnya. Papahnya meninggal pada usia yang tidak terlalu tua, artinya pada usia yang cukup muda, papahnya meninggal. Ya, dan dia adalah anak paling kecil. Ternyata ketika ayahnya meninggal, ya, papahnya meninggalkan surat wasiat. Ya, dan surat wasiat ini menyebutkan bahwa pabrik itu diwariskan kepada anaknya yang terkecil, anak yang paling bungsu, yaitu teman saya ini, orang yang saya kenal ini. Ya, dan dia mendapatkan warisan itu sehingga keuntungan dari pabrik itu sepenuhnya milik dia. Setiap bulan keuntungan ratusan juta itu dia bisa dapatkan dari pabrik yang diwariskan itu. Sepertinya kelimpahan materi ini membuat dia bisa menjawab kebutuhan seluruh kehidupannya. Ya, sepertinya dia diberkati, tetapi ternyata warisan ini justru menjadi sumber konflik yang tidak pernah selesai selama berpuluh-puluh tahun sudah, antara dia dengan saudara-saudara kandungnya, karena kakak-kakaknya nggak terima pabrik itu diwariskan ke dia. Padahal dia cerita kepada saya, dia pernah hitung, ya, aset dari pabriknya kalau dijual
itu berapa? Ya. Lalu ketika dia dapatkan angkanya, dia bagi sejumlah saudara-saudaranya, lalu dia berikan uang cash kepada saudara-saudaranya. Ya, kalau orang Jawa berkata itu disusui, saudara. Ya, jadi pabriknya dinilai dengan sejumlah uang, lalu dibagi sejumlah saudara yang berhak, lalu dia berikan itu. Bukan hanya itu saja, tapi keponakannya atau anak-anak dari saudaranya dia sekolahkan di luar negeri, dan dia yang bayarin semua, dia yang biayain, saudara. Ya, orang tuanya dari anak tersebut tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Dia merasa dengan melakukan itu semuanya, ya, maka saudara-saudaranya akan bisa mengerti dan menerima semua hal itu. Ternyata tidak. Walaupun itu dia sudah lakukan, dia terus berkali-kali menerima gugatan. Sehingga dia harus pergi ke pengadilan, dia harus menghadapi sidang gugatan itu. Walaupun di atas kertas secara hukum dan legal, dia menang. Dia selalu bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa memang pabrik itu diwariskan kepada dia. Masalahnya adalah konfliknya tidak pernah berhenti. Sampai dia betul-betul mengalami kesedihan, dia mengalami hubungan yang akhirnya buruk dengan saudara-saudaranya, terutama salah satu saudaranya yang sering menggugat dia ke pengadilan. Dia datang kepada saya untuk bertanya, berkonsultasi. Pak, apa yang saya harus lakukan? Saya kan sudah berikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka. Saya juga sudah sekolahkan anak-anak mereka ke luar negeri dan saya biayai. Saya berkata, ini sumber konflik, nggak ada cara lain. Kalau kamu mau ikuti apa yang saya katakan, jual pabrik kamu. Setelah kamu jual, bagi rata, berikan kepada saudara-saudara. Hakmu dan hak mereka. Masalah ini akan selesai. Tapi dia nggak mau, saudara. Kenapa? Karena keuntungan ratusan juta. Ya. Itu materi yang luar biasa besar. Ya. Jadi dia nggak lakukan itu, sehingga konflik itu terus berjalan. Sampai akhirnya, saudaraku, oleh karena situasi ekonomi, membuat pabriknya tidak bisa berjalan. Ya, akhirnya harus tutup. Saudara. Jadi pabrik yang diwariskan ke dia, akhirnya tutup, bangkrut. Tapi konfliknya dengan saudara tidak berhenti, saudara. Yang dia dapatkan memang sebuah warisan yang besar, jumlahnya, asetnya. Tapi itu justru mendatangkan konflik yang berkepanjangan yang tidak ada habisnya. Dunia seolah-olah memberi jalan keluar. Saudara butuh air, dia berikan mata air. Tapi ternyata ujungnya pahit. Suami istri sering konflik, bertengkar. Lalu suami berpikir, dunia memberikan jalan keluar, toh ada wanita lain di luar sana. Ya, tapi ujungnya pahit, saudaraku. Dunia itu seolah-olah memberikan jalan keluar. Tetapi sebetulnya itu marah. Ya, itu sesuatu yang pahit dan membawa kepada kehancuran atau membawa kepada kematian. Nah, mari kita melihat kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel sampai ke marah. Ya. Nah, ketika mereka marah-marah, saudaraku, dengan Musa, ya, mereka berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir. Ya, kamu mau bunuh kami. Perhatikan ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Perhatikan kata sepotong kayu. Ya, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ya, saudara, ketika mereka berhadapan dengan kesulitan,
sesuatu yang pahit dalam hidup mereka. Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan. Musa cari Tuhan. Musa bergumul dengan Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Perhatikan, padang gurun itu jarang ada tanaman kayu. Ya, yang ada adalah tanaman-tanaman kering, ya, tanaman yang tidak butuh air, ya. Tapi tiba-tiba di tengah masalah besar itu, Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Nah, kayu ini memang Tuhan yang menyediakan. Ketika Musa melemparkan sepotong kayu ini ke mata air tersebut, air itu berubah menjadi manis. Dari pahit menjadi manis. Kebenaran yang saya mau sampaikan kepada saudara, sepahit apapun hal yang saudara alami dalam hidup ini, ketika engkau bertemu dengan sepotong kayu ilahi yang merupakan gambar dari salib itu, ya, kekuatan dan kuasa dari salib penebusan Yesus, maka sepotong kayu ilahi itu yang akan mengubah hidup saudara dari pahit menjadi manis. Ini bicara tentang karya salib. Ini berbicara sepahit apapun saudara alami. Ketika saudara datang kepada kuasa salib, ketika saudara datang kepada sumber yaitu Yesus, kepada Tuhan, maka kuasa dari salib, sepotong kayu ilahi itu akan mengubah hidup saudara dari pahit menjadi manis. Ini dahsyat, saudaraku. Kebenaran yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara, ketika Tuhan izinkan saudara mengalami mara dalam hidup saudara, mengalami tantangan, kesulitan, kepahitan, maka Tuhan sanggup mengubah yang pahit itu jadi manis. Ketika saudara berseru kepada Dia, ketika saudara mencari siapa Dia, ketika saudara mencari Dia dan menemukan salib itu dalam kehidupanmu, Dia mengubahnya menjadi manis. Sepahit apapun yang engkau alami. Ya, saya punya sebuah cerita yang menarik, saudaraku. Satu kali saya memimpin ulang tahun seorang bapak. Usianya kira-kira perayaan ulang tahun ke-55. Ya, umur 55 tahun. Dia merayakan bersama dengan keluarganya, ya, istri anak-anaknya, lalu saya diundang untuk memimpin terbelakang dari si pria ini atau bapak ini, saudaraku. Ya, dia menikah dengan seorang istri, lalu punya seorang anak perempuan. Setelah itu dia tinggalkan istri yang pertama. Dia menikah dengan istri kedua. Dengan istri kedua, dia punya beberapa anak. Setelah mereka menikah beberapa tahun dan punya beberapa anak, dia tinggalkan istri kedua. Dia hidup dengan seorang wanita yang umurnya lebih layak jadi anaknya. Ya, dia tinggal bersama dengan perempuan muda itu, yang wanita ketiga, itu 13 tahun. Tanpa ikatan pernikahan, 7-Eleven, kumpul kebo. Lihat betapa jahatnya manusia. Yang kumpul manusia, yang disalahin kebo, saudaraku. Kumpul kebo. 13 tahun, saudara. Nggak main-main. Nggak hanya 1-2 bulan. Dia juga tidak ke wanita-wanita lain, tapi dengan wanita terakhir 13 tahun. Satu hari, bapak ini bertobat melalui pelayanan kami. Ya, saya baptis dia juga, saya melayani dia, bimbing dia. Nah, dia berkata, Pak, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan, tapi nggak tahu caranya. Saya mau putus hubungan dengan wanita itu. Ya, gimana caranya? Saya berkata, oke,
Yang pertama, tunjukkan buah-buah pertobatan kamu. Yang kedua, saya ajarin dia berdoa. Tuhan, aku mau hidup benar. Dan hidup yang aku jalani ini adalah perzinahan. Aku mau memutuskan hubungan ini. Tapi aku nggak tahu caranya. Tapi Tuhan pasti tahu caranya. Saya ajarin dia berdoa menantang Tuhan. Nah, istri saya melayani wanita muda itu. Sampai satu hari, setelah Bapak ini berdoa terus menantang Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu caranya. Tapi engkau tahu caranya. Lakukan itu supaya aku bisa hidup benar. Karena dia berkata kepada saya, Pak, kalau saya hidup dengan wanita muda itu hanya 1 tahun, 2 tahun, saya jauh lebih mudah untuk memutuskan hubungan. Tapi ini 13 tahun. Saya sudah menghancurkan masa depan dia. Saya sudah menghancurkan kehidupan dia. Jadi tidak mudah untuk selesai begitu saja. Pasti akan geger satu kota ini. Akan heboh. Ya, akan terjadi keributan, kekerasan dan sebagainya. Pasti dia dan keluarganya tidak terima. Tapi setelah dia hidup benar, dia berdoa sungguh-sungguh, lalu dia datang kepada wanita itu. Dan dia menyampaikan, apa yang kita jalani itu salah, itu dosa. Dan aku sekarang sudah hidup di dalam Tuhan. Aku nggak mungkin melanjutkan hubungan ini. Bagaimana kalau kita putus dan kita kembali ke jalan yang benar? Dia katakan kepada saya kaget, Pak. Ketika wanita muda itu berkata begini, sebelum kamu datang dan menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan selama 13 tahun ini sebuah dosa. Selama beberapa hari terakhir, hati saya gelisah. Dan hati kecil saya berkata, hidup yang saya jalani bersama dengan kamu bertahun-tahun, ini adalah sebuah kesalahan. Ini adalah sebuah dosa yang tidak terampunkan. Jadi, sebelum kamu datang mau bicara, kita putus. Sebetulnya, aku juga mau bicara kepada kamu, supaya sebaiknya kita putus. Si pria itu kaget, saudaraku. Kenapa? Dia nggak menyangka Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Melembutkan hati yang keras. Membuat mereka berdua sama-sama menyadari bahwa ini adalah dosa. Dan jalan keluar terbaik adalah putus hubungan. Ya, dan mereka menjalani hidup yang benar di dalam Tuhan. Akhirnya mereka putus dengan baik-baik, saudaraku, tidak lagi punya hubungan apa-apa. Nah, si bapak, si pria ini kembali ke istri kedua. Istri pertamanya sudah menikah lagi. Ya, anak pertamanya itu sudah dewasa, bahkan sudah menikah dan punya anak. Dia balik ke istri yang kedua, kembali hidup bersama dengan istri kedua dan anak-anak dari istri kedua. Nah, ketika dia merayakan ulang tahun yang saya pimpin itu, selesai saya khotbah, ya, sebelum saya berdoa, anak perempuan dari istri pertama yang datang, diundang dan datang ke acara itu, minta waktu dengan saya untuk bicara. Lalu saya serahkan mic kepada dia, ya, dia kemudian bicara. Dia berkata bahwa sebetulnya selama bertahun-tahun saya menaruh dendam kepada keluarga ini. Maksudnya keluarga dari istri kedua sang papa, ya, dan anak-anak dari istri kedua. Dia berkata, kenapa saya dendam dan benci kepada keluarga ini? Karena waktu papa saya meninggalkan mama saya dan saya, lalu hidup dengan keluarga ini, saya waktu itu berpikir, kalianlah yang menghancurkan rumah tangga papa mama saya. Kalianlah yang
mencabut papa saya dari hidup saya, sehingga waktu itu saya masih kecil, saya hidup sebatang kara tanpa ayah. Saya hanya punya seorang mama, dan kalianlah yang menjadi sumber kehancuran. Kalianlah yang menghancurkan keluarga saya. Dan bertahun-tahun saya hidup dengan kepahitan dan kebencian kepada kalian. Tapi ketika saya melihat papa saya bertobat, hidupnya berubah luar biasa. Hati saya itu dilembutkan oleh Tuhan. Luka yang saya alami itu Tuhan sembuhkan. Dan malam ini saya sengaja datang di ulang tahun papa dan minta waktu untuk bicara, karena saya mau menyampaikan kepada keluarga ini bahwa saya sudah tidak lagi membenci kalian. Bahkan saya mau mengatakan saya mengampuni kalian dan saya menyayangi kalian. Dia datangi satu persatu saudaraku, mama tirinya dan adik-adik tirinya. Dia peluk, waduh, mereka berpelukan semua dengan air mata. Penuh dengan air mata, tapi itu air mata kebahagiaan. Itu air mata rekonsiliasi. Itu air mata pemberesan, saudaraku. Dan ulang tahun itu menjadi salah satu ulang tahun yang sangat berkesan di hati saya, saudara. Bagaimana seorang pria yang sudah menghancurkan begitu banyak kehidupan wanita dan anak-anaknya, ternyata Tuhan bisa pulihkan. Sepahit apapun kehidupan saudara, Tuhan bisa mengubahnya menjadi manis. Amin. Apa caranya? Ambil sepotong kayu ilahi itu dan lemparkan di dalam air itu. Artinya, saudara datang kepada Tuhan, ya, dan temukan kuasa salib dalam hidup saudara. Dia masih bekerja sampai hari ini. Cerita tentang Bapak ini, saudara, nggak berhenti sampai di sini. Bapak yang saya ceritakan ini di kota saya, di kota Yogyakarta, itu terkenal sebagai pria yang memang hidupnya hancur, hidupnya brengsek, ya, hidupnya sangat penuh dengan ikatan dosa. Ya, jadi kalau orang asli yang tinggal di kota saya ini tahu persis betapa rusak, jahat, dan bejatnya pria ini. Sampai-sampai papa kandungnya berkata, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah anak saya. Anak saya itu jahat, bejat, dan kacau hidupnya. Nggak ada satupun cara yang bisa mengubah dia jadi baik. Tapi waktu si papa yang usianya sudah hampir 80 tahun melihat anaknya, saudaraku, itu berubah, bertobat, hidupnya benar sekarang. Waduh, itu membuat papanya yang tidak mengenal siapa Yesus, dia berkata begini, kalau yang namanya Tuhan Yesus bisa mengubah hidup anak saya yang brengsek seperti itu, yang hancur, yang bejat seperti itu, saya juga mau menerima Yesus dalam hidup saya. Dan karena perubahan dari sang anak yang ayahnya yang usianya 75 tahun, 76 tahun itu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Luar biasa. Saya yang diundang, diminta untuk membaptis papanya. Dan itu luar biasa. Dalam kondisi usia tua, fisik yang lemah, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Prianya, papanya ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu memang Tuhan. Kuasanya sanggup mengubah siapapun, bahkan anak saya yang sudah demikian rusak dan bejat. Saya pun mau terima Tuhan. Dan luar biasa. Ya, setelah saya baptis, beberapa waktu setelah itu, Tuhan panggil sang Bapa pulang ke rumah Bapa di surga. Indah sekali, ya, cerita kisah dari keluarga ini. Tapi yang membuat indah adalah sepotong kayu ilahi. Kuasa salib itu
yang mengubah dari yang pahit menjadi manis. Ini luar biasa, ya. Sepahit apapun, ya, Tuhan bisa mengubah menjadi manis. Itu kebenaran yang pertama. Jadi, kalau Tuhan izinkan saudara mengalami marah, saudara tidak usah takut. Ya, saudara jangan mengomel seperti bangsa Israel, tapi bertindaklah seperti Musa, berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah yang pahit menjadi manis. Amin. Nah, lalu kebenaran yang kedua itu pada ayat 27. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, ternyata setelah marah, Tuhan bawa mereka ke Elim. Dan di Elim bukan hanya satu mata air, tapi luar biasa. 12 mata air dan 70 pohon korma. Ini berbicara tentang kelimpahan. Ini berbicara tentang berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Ini berbicara tentang pemulihan yang luar biasa. Ya, 12 mata air dan 70 pohon korma. Ya, pertanyaan pentingnya adalah, dengarkan baik-baik pertanyaan ini. Kalau memang ada marah, kalau memang Tuhan menyediakan, kalau ada Elim, Tuhan menyediakan Elim bagi bangsa Israel. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan harus melewatkan bangsa Israel ke marah terlebih dahulu? Kenapa nggak langsung ke Elim? Bukankah mereka butuh air? Bukankah mereka butuh korma? Bukankah mereka membutuhkan sungguh-sungguh Elim buat mereka untuk menjawab kebutuhan mereka? Kenapa harus kemarah lebih dulu? Nah, dengarkan saudaraku, Tuhan sengaja melewatkan bangsa Israel ke marah supaya mereka bertemu dengan sepotong kayu ilahi itu. Mereka bertemu dengan kuasa Tuhan melalui karya salib. Supaya setiap kita anak-anak Tuhan menyadari bahwa tanpa Tuhan, yang pahit dari hidupmu akan tetap pahit. Tapi melalui Tuhan, kita berseru dan mencari Dia. Kita menemukan kuasa salib itu dalam hidup kita. Dia akan merubah yang pahit menjadi manis. Amin. Supaya ketika Tuhan bawa kita ke Elim, 12 mata air, 70 pohon korma, hidup berkelimpahan, berkat-berkat yang terbaik, supaya ketika kita sampai pada keadaan itu, kita tidak pernah berkata, Tuhan, semua ini karena kemampuan saya, semua ini karena saya bisa, semua ini karena kekuatan saya. Orang yang pernah melewati marah dan mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa melalui karya salib, ketika Tuhan bawa dia ke Elim, maka orang itu akan berkata, semua berkat dan kelimpahan ini datangnya dari Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena saya yang hebat, bukan karena saya yang mampu melakukannya, tapi semata-mata itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi, Tuhan tidak mau ketika kita dibawa langsung ke Elim, kita menjadi orang yang sombong. Bangsa Israel menjadi orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika menghadapi kekurangan air, langsung sampai ke Elim. Dan mereka akan berkata bahwa hidup kita nyaman, hidup kita tidak pernah melewati hal-hal yang tidak baik, hidup kita ini semua dikati, itu karena kita memang orang pilihan, kita yang mampu, kita yang sanggup, kita yang hebat. Bukan.
Ketika kita melewati Mara, kita melewatinya dengan kerendahan hati. Ketika kita diizinkan Tuhan melewati Mara, ketika melewati Elim, kita melewati Elim dengan kerendahan hati. Tapi ketika melewati Mara, kita melewatinya dengan permohonan, Tuhan, aku butuh Engkau. Ya, sehingga ketika tangan Tuhan menolong, maka Dia akan mengubah yang pahit menjadi manis. Saudaraku, satu kali saya melayani di Australia. Ya, setelah khotbah sepanjang hari di sebuah gereja hari Minggu, Senin pagi kami semua berangkat untuk retreat. Ya. Nah, lokasi retreat yang dipilih oleh gereja ini adalah di pinggir kota. Enggak, biasanya mereka retreat itu sampai ke gunung, daerah-daerah yang jauh. Ya, tapi kali itu mereka memutuskan lokasi retreat di pinggir kota. Supaya apa? Supaya jemaat yang tidak bisa cuti kerja, mereka sore hari pulang dari kerja, kantornya, bisa langsung ke lokasi retreat yang tidak terlalu jauh. Ya, sehingga mereka bisa mengikuti retreat itu sore sampai malam. Lumayan. Besoknya mereka kerja, sorenya kembali datang. Nah, itu yang diharapkan oleh gereja ini, ya, dan itu yang dilakukan oleh jemaat yang tidak bisa cuti kerja. Saya ingat betul, ya, hari kedua, ketika sore hari sesi pertama, sesi di sore hari itu, saya baru mau khotbah, ya, kira-kira baru 3-5 menit saya awal khotbah, tiba-tiba masuklah, ya, rombongan jemaat yang tidak bisa cuti kerja. Mereka masuk dengan suara perlahan, dengan tenang, lalu bergabung dengan jemaat yang ikut retreat. Nah, ketika mereka masuk pelan-pelan itu, ada seorang ibu peserta retreat yang saya melihat wajahnya berubah. Wajahnya jadi merah, menahan kemarahan, ekspresinya, saudaraku, lalu dia berdiri. Setelah itu dia tinggalkan ruangan retreat itu. Dan dia tidak balik lagi. Beberapa menit kemudian, suaminya ikut berdiri, lalu tinggalkan ruangan itu juga. Ya, saya selesai sesi, ya, saya cari mereka. Ya, waktu makan malam, ya, itu waktu jemaat makan malam, saya cari mereka di kamarnya. Ternyata mereka sedang ada di kamar. Saya permisi, buka pintu, saya masuk. Dan saya melihat mereka berdua sedang menangis. Saya tanya istrinya, ibu tadi kenapa meninggalkan ruangan? Ya, saya sedang khotbah, dan ibu kenapa meninggalkan dengan wajah marah? Lalu istri ini berkata kepada saya, Pak, Bapak tadi lihat gak ada rombongan jemaat yang ikut bergabung. Mereka nggak bisa cuti kerja. Tapi pulang dari kantor mereka ikut bergabung. Saya berkata, oh iya, saya lihat mereka masuk. Tapi kan mereka tidak membuat keributan. Mereka masuk dengan tenang, berusaha untuk tidak membuat suara. Mereka tidak mengganggukan. Kenapa ibu marah? Lalu ibu itu berkata, Bapak lihat di situ ada seorang wanita, Pak, yang saya benci sekali. Dan saya tidak ingin ketemu dan melihat dia. Ya, saya tanya, siapa wanita itu? Wanita itu adalah bekas lingkuhan suami saya, Pak. Saya tanya sama suami, betul? Suaminya membenarkan, betul. Lalu saya tanya sama ibu ini, apakah suamimu masih berhubungan dengan wanita itu sekarang? Dia jawab, enggak, Pak. Itu udah lama, Pak. Kapan? Dia sampai lupa. Karena sudah bertahun-tahun yang lalu, perselingkuhan itu terjadi, tapi suaminya sudah bertobat. Ya, dan dia berkata, suami saya sudah melepaskan hubungan kok, sudah bertobat. Ya, perempuan itu juga sudah punya suami, dan dia udah balik kepada suaminya juga. Ya, saya berkata, Bu, kalau suamimu masih berhubungan dengan wanita itu sekarang, ibu berhak marah. Tapi kan mereka sudah bertobat. Bahkan itu udah lama peristiwa itu. Kenapa ibu masih simpan kebencian itu? Dia berkata,
Bapak nggak ngerasain sih betapa sakitnya hati saya. Sakitnya tuh di sini. Ya. Jadi suaminya berselingkuh dengan wanita satu gereja. Wanita itu juga sudah punya suami. Jadi perselingkuhannya itu di depan mata. Dan dia berkata, waduh Pak, itu menyakitkan sekali. Ya, suaminya juga keterlaluan, saudara. Selingkuh di depan mata dengan teman gereja lagi. Maksud saya bukan berarti saudara boleh selingkuh kalau tidak teman gereja loh ya. Jangan salah paham. Ya, tetap perselingkuhan itu dosa dan itu tidak boleh dilakukan. Dia berkata, saya pahit Pak. Dan itu membuat saya malu, saya sakit hati, saya terhianati, dan itu terjadi di depan mata. Dan wanita itu teman baik saya dulu. Jadi pengkhianatan itu sangat melukai. Akhirnya saya melayani saudaraku. Ibu ini, ya ada suaminya juga, ya sampai akhirnya saya berkata bahwa kalau ibu simpan kebencian itu, ibu tinggal dalam penjara. Ibu adalah narapidana. Dan penjara itu tidak bisa dirobohkan, saking kuatnya. Karena yang membangun penjara itu adalah ibu sendiri. Satu-satunya cara adalah robohkan penjara itu dan keluar dari penjara itu supaya ibu bisa merdeka. Bertahun-tahun ibu simpan kepahitan dan kebencian. Ibu dalam penjara, ibu pasti menderita. Dia berkata, iya Pak, saya menderita sekali. Saya kalau ketemu wanita itu, waduh saya jadi marah. Saya tersakiti, luka itu muncul kembali. Dan saya marah dengan suami saya. Ya, kalau saya lihat wanita itu. Akhirnya saya tuntun dia. Sampai akhirnya dia memutuskan mengampuni wanita itu dan mengampuni suaminya. Saya minta suaminya untuk meminta maaf kembali kepada dia. Mereka berpelukan. Lalu dengan saya bimbing wanita itu, ibu itu untuk mengampuni wanita itu. Dan dengan suara yang teriakan, tangisan saudaraku, dia berkata, Tuhan aku ampuni wanita itu, dia sebut namanya. Dan saat itulah saudaraku, Tuhan angkat beban kepahitan itu. Tuhan pulihkan hubungan suami istri itu. Setelah saya balik ke Indonesia, saya pantau keadaan mereka, saudaraku. Ya. Jadi iblis itu, saudaraku, itu licik. Pada waktu dia marah tinggalkan ruangan retreat itu, saudaraku, sebetulnya sesi yang saya sampaikan itu sesi pengampunan. Tapi iblis tidak mau dia dengar itu. Ya, jadi waktunya wanita bekas lingkuhan suaminya itu masuk, dia marah, dia teringat luka itu kembali, masuk bersama dengan suaminya. Dan dia tidak dengar berita pengampunan. Tapi saya nggak mau menyerah. Saya layani mereka di dalam kamar mereka, dan akhirnya ibu ini memutuskan mengampuni, dan Tuhan pulihkan. Saya dengar laporan dari gembala sidangnya selama beberapa tahun kemudian setelah saya balik ke Indonesia, bagaimana Tuhan pulihkan. Gembalanya berkata, sejak Pak Stefanus melayani, ibu ini bersedia mengampuni. Tuhan betul-betul pulihkan. Dan gembalanya berkata, mereka adalah pekerja terbaik di gereja ini. Mereka adalah pasangan yang dipakai Tuhan memulihkan banyak keluarga-keluarga yang lain. Dan ibu ini, istri ini, saudaraku, mengasihi suaminya tanpa syarat, mengampuni suaminya, menerima suaminya kembali, dan melayani suaminya sampai bertahun-tahun kemudian suaminya pulang ke rumah Bapa di surga. Saya mengenal suami istri ini karena waktu saya pelayanan di kota itu di Australia, saya tidur di rumah mereka. Dan ketika saya istirahat, menginap di rumah mereka, saya ketemu, makan dengan mereka, tinggal bersama di rumah mereka, saya melihat dari luar semuanya baik. Everything is okay. Mereka bisa senyum, mereka sepertinya bahagia. Mereka oleh karena pengkhianatan. Tapi ketika Tuhan pulihkan, Tuhan bawa mereka ke elit.
bertahun-tahun keluarga ini ada di Mara. Kenapa? Karena ibu ini simpan kepahitan, dan saking pahitnya, ya, dia nggak mau, ya, mengizinkan kuasa salib, pengampunan yang Yesus beri di kayu salib itu mengubahkan dia. Ya, tapi ketika tangan Tuhan bekerja, Tuhan ubahkan yang pahit menjadi manis. Mereka berpindah dari Mara ke Elim, 12 mata air dan pohon korma. Saudara, ini luar biasa. Ya, kenapa Tuhan izinkan ada Mara dan Elim dalam hidup kita? Ini hal yang menarik, saudaraku. Karena Tuhan mau ketika kita ada di Mara, kita berseru mencari Tuhan. Dan di situ tangan Tuhan menolong lewat kekuatan dan kuasa salibnya. Kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita dibawa Tuhan kepada kehidupan. Dari pahit menjadi manis. Dan ketika Tuhan bawa kita ke Elim, kita dengan kerendahan hati berkata, semua berkat terbaik yang aku alami, aku terima. Ini karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu. Ya, tapi semuanya karena Tuhan. Saudara, jangan pernah menghindari Mara dalam hidup saudara. Kalau Tuhan izinkan ada Mara dalam hidupmu, Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan supaya engkau mengalami kuasa salibnya. Ya. Dan ketika Tuhan bawa engkau ke Elim, engkau akan dengan kerendahan hati berkata, hanya Tuhan yang membuat saya mengalami semua kelimpahan ini. 12 mata air dan 70 pohon korma. Jadi, selalu ada Mara dalam hidup saudara. Dan selalu ada Elim dalam hidup saudara. Ya, mari saudara dengan kesediaan dan kerelaan saudara melewati Mara, Tuhan akan bawa ke Elim. Tuhan berkati setiap saudara, dan biarlah kebenaran tentang Mara dan Elim ini akan terus membuat kita bertumbuh di dalam kebenaran. Akan membuat kita sampai kepada mata airnya Tuhan. Ya, dan itu akan membuat kita bersyukur atas itu semuanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan hal ini. Kita saat teduh, Tuhan, seringkali kalau Engkau izinkan kami melewati Mara, kami seringkali bersikap seperti bangsa Israel. Marah, ngomel, jengkel, merasa Tuhan meninggalkan. Merasa bahwa kenapa Tuhan tidak bekerja menolong. Ya, kenapa Tuhan jauh dan sebagainya. Tuhan beri kepada kami hati seperti Musa. Bukan seperti bangsa Israel. Ketika kami melewati Mara kami, maka kami berseru kepada Tuhan. Kami izinkan supaya Tuhan yang bekerja. Mengubah yang pahit menjadi manis. Dan ketika kami sampai di Elim, kami dengan kerendahan hati, kami akan berkata, hanya Tuhanlah yang membuat aku mengalami hal ini. Kasih karunia-Nya, anugerah-Nya yang melampaui segala sesuatunya. Bukan karena saya yang hebat, bukan karena saya yang mampu, tapi karena Tuhan. Dan itu akan membuat hidup kami selalu bersyukur. Hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran tentang Mara dan Elim. Biarlah ini menjadi mata-mata air yang selalu memberkati hidup kami. Menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.